Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi bersama Ibu pada pembelajaran hari ini ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Nah, semoga kabar kita hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bu Guru pimpin ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Sebelum masuk materi, Bu Guru mau tanya. Sebenarnya kemarin kita belajar apa ya? Masih ada yang ingat? Tempat tinggal makhluk hidup, Bu. Nah, betul sekali. Coba Nak Rofi jelaskan, tempat tinggal makhluk hidup itu ada berapa? Ada 3. Apa aja? Di tanah, air, dan juga udara. Di darat, air, dan di udara ya Nak, yang benar. Nah, setelah kemarin kita belajar tentang tempat hidup makhluk hidup, sekarang kita melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, sebelum masuk materi, Bu Guru mau tanya terlebih dahulu. Sebenarnya ciri-ciri itu apa sih, Nak? Coba Nak Wilis jelaskan, apa itu ciri-ciri? Ya, benar sekali. Jadi ciri-ciri itu adalah karakteristik yang melekat pada setiap makhluk hidup. Nah, materi selanjutnya yang akan kita pelajari yaitu tentang ciri-ciri dari makhluk hidup. Nah, sebelum masuk materi, kita nyanyi terlebih dahulu ya anak-anak. Kita nyanyi bersama ya. Ayo yang teman-teman yang lainnya, yuk kita nyanyi bersama. Dalam hitungan 3 ya, yuk Mbak Wilis dan Mbak Wahyu Rafiq, yuk. Ayo kita nyanyi bersama dalam hitungan 3, dimulai. 1, 2, 3. Dua mata saya, hidung saya satu, dua kaki saya pakai sepatu baru, dua tangan saya yang kiri dan kanan, satu mulut saya tidak berhenti makan. Yeay. Nah, setelah kita bernyanyi, kita berarti memiliki gambaran ya. Sebenarnya ciri-ciri dari makhluk hidup itu apa aja. Yang dinyanyikan kita hari ini itu adalah salah satu ciri-ciri yang dimiliki dari jenis makhluk hidup manusia. Nah, selanjutnya
Materi yang akan kita bahas hari ini yang pertama yaitu pengertian dari makhluk hidup. Yang kedua yaitu jenis-jenis makhluk hidup. Dan yang ketiga yaitu ciri-ciri dari makhluk hidup. Nah, lebih lanjutnya simak materi yang Ibu berikan ya. Yang pertama, pembahasan pertama mengenai pengertian makhluk hidup. Sebenarnya makhluk hidup itu apa, Bu? Makhluk hidup yaitu organisme individual yang menjalankan fungsi-fungsinya sesuai kehidupan masing-masing. Seperti manusia menjalani kehidupan yang beradanya ada di darat saja. Kalau katak bisa berada di air maupun di darat, menjalani kehidupan masing-masing. Nah, pembahasan yang kedua yaitu jenis-jenis dari makhluk hidup. Jenis-jenis makhluk hidup ada 3 ya nak. Yang pertama manusia. Manusia sendiri adalah makhluk hidup yang lengkap komponennya sebab diberikan akal untuk berpikir serta cara untuk mengendalikan diri. Nah, manusia sendiri dibagi 2 jenisnya. Yang pertama, jenis perempuan dan yang kedua dari jenis laki-laki. Jenis makhluk hidup yang selanjutnya yaitu tumbuhan. Tumbuhan adalah suatu jenis organisme yang umum ditanam oleh orang. Sebenarnya jenis tumbuhan itu banyak sekali. Salah satunya tumbuhan yang berduri, tumbuhan yang merambat, tumbuhan yang memanjang, seperti itu. Nah, jenis makhluk hidup yang ketiga yaitu hewan. Hewan sendiri merupakan jenis organisme yang sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan ataupun udara. Nah, salah satu contohnya yaitu hewan sapi. Sebelumnya Bu Guru mau tanya, hewan sapi itu hidupnya di mana, Nak? Nak Wilis? Di kandang, Bu, di darat. Nah, betul sekali. Hewan sapi itu hidupnya di darat. Materi selanjutnya yang akan kita bahas yaitu ciri-ciri dari makhluk hidup. Sebenarnya ciri-ciri makhluk hidup itu apa, Bu? Makhluk hidup memiliki beberapa ciri-ciri. Ciri yang pertama yaitu bernafas. Nah, Ibu mau tanya kepada Nak Alfi. Nak Alfi, pengertian dari bernafas itu apa, Nak? Halo, Nak Alfi. Nah, mungkin Nak Alfi terkendala sinyal. Kita lempar pertanyaan terhadap Nak Wahyu Rofi. Iya, Bu. Pengertian dari bernafas apa ya, Nak? Mohon dibantu. Iya, untuk hidup. Ya, bernafas itu Bu Guru jelaskan ya, bernafas itu memang untuk hidup. Bagaimana prosesnya? Proses dari bernafas yaitu menghirup oksigen dan pengeluaran karbon dioksida. Nah, semua makhluk hidup yang bernafas, semua itu adalah bagaimana cara menghirup oksigen dan pengeluaran karbon dioksidanya, atau bahasa biologinya O2 dan CO2. Nah, ciri selanjutnya yaitu berkembang biak. Sebenarnya berkembang biak itu apa?
Berkembang biak merupakan suatu proses yang dilakukan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunannya. Maksudnya gimana itu, Bu? Maksudnya, antara makhluk hidup satu dengan yang lainnya mengalami perkawinan agar mendapatkan keturunan yang bisa untuk memperpanjang masa hidupnya. Maksudnya agar makhluk hidup tersebut tidak punah, agar masa yang akan datang terus ada makhluk hidup tersebut. Nah, ciri dari makhluk hidup yang selanjutnya yaitu bergerak. Pengertian dari bergerak sendiri yaitu aktivitas yang menyebabkan perubahan tempat dari tempat satu ke tempat lainnya. Nah, maksudnya gimana, Bu? Apabila kita berada di kamar lalu kita berjalan menuju ruang tamu, itu namanya bergerak. Nah, itu termasuk dalam ciri-ciri makhluk hidup. Nah, yang selanjutnya yaitu peka terhadap rangsangan. Peka terhadap rangsangan itu maksudnya gimana, Bu? Peka terhadap rangsangan tersebut artinya kemampuan makhluk hidup dalam menanggapi atau merespon rangsangan dari luar. Nah, kita bisa ambil contoh sekumpulan hewan. Sekumpulan hewan yang turun dari gunung. Itu kenapa, Bu, kok bisa turun? Karena hewan-hewan tersebut merasa dirinya terancam, merasa bahwa tempat yang ia tempati tersebut itu beresiko bencana alam. Seperti kalau ada gunung akan meletus, para hewan itu akan turun ke permukiman. Itu disebabkan karena hewan tersebut memiliki insting bahwa tempat yang mereka tinggali sudah tidak aman lagi. Nah, ciri yang selanjutnya yaitu mengeluarkan zat sisa metabolisme. Contoh dari zat sisa metabolisme itu apa? Itu seperti keringat. Sebenarnya zat sisa metabolisme itu apa? Zat sisa metabolisme merupakan proses di mana pembuangan sisa-sisa metabolisme dan benda-benda yang tidak berguna dalam tubuh kita. Nah, Ibu tadi sudah bilang bahwa salah satu contohnya keringat. Keringat itu merupakan zat sisa metabolisme dalam tubuh kita yang sudah tidak terpakai. Nah, selain keringat apa saja, Bu? Selain keringat, zat sisa metabolisme yang dikeluarkan yaitu seperti kencing dan buang air besar. Loh, kenapa harus dikeluarkan, Bu? Karena zat-zat tersebut sudah tidak terpakai dalam tubuh kita, di mana zat tersebut harus dan wajib dikeluarkan, sebab jika tidak dikeluarkan akan menimbulkan resiko di kemudian hari. Nah, ciri yang selanjutnya yaitu adaptasi. Sebenarnya adaptasi itu pengertian dari cara makhluk hidup dalam mengatasi tekanan lingkungan sekitarnya untuk bertahan hidup. Contohnya seperti apa, Bu? Nah, contohnya seperti hewan bunglon. Hewan bunglon itu cara beradaptasinya dengan mengubah warna kulitnya sesuai dengan tempat yang ia hinggapi. Contohnya kayak bunglon hinggap di tanah, merayap di tanah, itu warna kulitnya akan menyesuaikan dengan warna tanah. Itu memangnya kenapa, Bu? Untuk apa? Nah, bunglon tersebut mengubah warna kulitnya untuk menghindari musuh-musuh yang akan datang. Maksudnya untuk melindungi diri bunglon tersebut agar tidak terancam dari musuh-musuhnya. Bahasa
bahasa Latinnya artinya manipulatif ya nak. Nah, ciri yang selanjutnya yaitu tumbuh dan berkembang. Tumbuh dan berkembang itu apa, Bu? Tumbuh merupakan perubahan fisik yang bisa diukur. Salah satu contohnya ketika kita umur 5 tahun. Nah, 5 tahun kemudian fisik kita akan berubah, seperti tinggi badan kita jauh lebih tinggi, di mana pada saat umur 5 tahun mungkin kita tingginya hanya beberapa, seperti 120 atau 110. Nah, mungkin 2 tahun atau setahun kemudian tubuh kita bertambah menjadi mungkin 121, 122 atau 125. Itu beda-beda setiap individu. Nah, sedangkan berkembang itu apa, Bu? Berkembang artinya penambahan kemampuan struktur dan fungsi tubuh. Contohnya seperti apa, Bu? Contohnya seperti anak balita. Anak balita dulu tidak memiliki gigi. Nah, setelah umur 1 tahun atau 2 tahun, gigi-gigi balita tersebut tumbuh, entah 1, entah 2. Nah, selain gigi, apalagi Bu contohnya? Selain gigi, seperti pada saat umur kita mungkin 11 atau 12, otot-otot kita belum terbentuk sempurna. Maksudnya untuk mengangkat sebuah barang yang mungkin dikatakan agak berat, kita agak kewalahan. Nah, mungkin pada saat kita umur remaja menuju dewasa, otot-otot kita sudah jauh lebih kuat. Nah, tadi adalah penjelasan tentang ciri-ciri dari makhluk hidup. Sekarang, Ibu menjelaskan tentang sistem pernafasan makhluk hidup. Sistem pernafasan yang pertama yaitu manusia. Sistem pernafasan pertama manusia dimulai dari hidung. Manusia bernapas menggunakan hidung ya, Nak. Nah, ciri yang kedua sistem pernapasan makhluk hidup yaitu dari tumbuhan. Tumbuhan itu bernapas salah satunya dari akar. Nah, akar di sini untuk bernapasnya tumbuh-tumbuhan. Nah, yang selanjutnya ciri dari sistem pernafasan hewan. Kita ambil contoh salah satunya dari hewan burung. Sebenarnya sistem pernafasan hewan burung dan manusia hampir sama. Burung bernapas juga menggunakan hidung. Nah, materi selanjutnya yaitu ini adalah siklus oksigen. Di mana siklus oksigen yang pertama yaitu dari sebuah pabrik yang mengeluarkan karbon dioksida yang akan diolah oleh tumbuhan dengan bantuan O2 maupun matahari agar menghasilkan oksigen yang bisa kita hirup oleh manusia maupun hewan. Itu ya anak-anak. Nah, materi hari ini kita sudah selesai. Nah, Bu Guru akan membagi sebuah tugas, sebuah kelompok, di mana kelompok kalian ada 2 orang. Bu Guru tentukan ya. Yang pertama yaitu kelompok pertama yaitu Nak Alfi dan Nak Farida. Nah, kelompok kedua Nak Septian dan Nak Fride. Kelompok ketiga Nak Wilis dan Nak Hani. Dan yang terakhir kelompok 4 yaitu Nak Wahyu Rofi dan Nak Sheila. Bu Guru kasih waktu selama 10 menit untuk mengerjakan setiap kuis yang Bu Guru berikan ya. Tugasnya Bu Guru akan share di grup.
Nah, karena waktu yang diberikan sudah habis, mari kita bahas bersama-sama ya. Nah, kelompok pertama yaitu Nak Alfi dan Nak Farida. Jawabannya apa? Organisme yang bernapas menggunakan hidung disebut manusia. ya. Apakah jawaban Nak Alfi benar, Nak? Bagaimana tanggapan dari Mbak Wilis? Apakah jawaban Nak Alfi benar? Ya, jawaban Nak Alfi benar. Nah, selanjutnya kuis yang kedua oleh kelompok Nak Septian dan Nak Fride. Manusia bernapas menghirup O2. Apakah pernyataan tersebut benar? Benar, Bu. Bagaimana tanggapan kalian? Apakah jawaban dari Nak Septian dan Nak Fride benar? Benar sekali. Ya, benar. Manusia bernapas menghirup O2. Nah, kelompok ketiga yaitu Nak Wilis dan Nak Hani. Ini adalah sistem pernapasan pada manusia. Yang pertama hidung. Yang kedua apa, Nak? Setelah hidung, laring, Bu. Ya, benar sekali. Yang ketiga paru-paru. Dan yang keempat? Bronkus dan bronkiolus. Ya, benar sekali. Nah, dan yang terakhir yaitu alveolus. Nah, kelompok terakhir yaitu Nak Wahyu Rofi dan Nak Sela. Nah, pada kotak-kotak ini apakah isinya, Nak Wahyu Rofi? Pada kotak ini Aku mau. atau yang lain ini dulu apa? Manusia, Bu, manusia. Ya, benar. Kalau yang ini yang ke bawah ini, Oksigen. nah kalau yang ini, Hewan. nah benar sekali. Satu lagi ini, Trachea, Bu. ya pintar. Nah, itu adalah materi hari ini ya, Nak. Nah, materi hari ini sudah selesai. Nah, untuk agar memperlancar materi hari ini, memperdalam materi hari ini, Bu Guru akan memberikan tugas kepada kalian. Nanti Ibu kirim lewat grup WA, bisa dikerjakan dan kita cocokkan, kita bahas bersama-sama pada minggu depan. Nah, kesimpulan hari ini, makhluk hidup yaitu ciri-cirinya salah satunya bernapas, bergerak, apalagi Nak Septi, ciri dari makhluk hidup? Kembang biak. Ya, betul sekali. Nah, Bu Guru anggap materi hari ini kalian sudah paham semua. Apakah ada yang ditanyakan? Apakah ada yang ditanyakan, Nak? Tidak, Bu. Ya, materi hari ini sudah selesai. Jangan lupa mengerjakan PR untuk dikerjakan dan dibahas bersama-sama pada minggu depan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.